Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah menuju Baitullah. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang mulia, yang menjadi cahaya penerang bagi umat hingga akhir zaman. Sahabat, ada sebuah kabar penting yang belakangan ini sedang banyak diperbincangkan, terutama bagi siapa saja yang berencana melaksanakan umroh maupun haji ke Tanah Suci. Ya, Arab Saudi telah menetapkan 5 peraturan baru yang wajib dipatuhi oleh setiap jamaah, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maupun di area sekitar Tanah Haram. Aturan ini bukan sekedar formalitas, melainkan dilengkapi dengan sanksi denda yang cukup besar, mulai dari ratusan hingga ribuan rial. Bukan hanya itu, beberapa jamaah bahkan sudah ada yang terkena denda karena kurangnya pengetahuan atau lalai memperhatikan hal-hal kecil. Padahal, tujuan utama aturan ini sejatinya adalah menjaga ketertiban, kehusyukan ibadah, serta kebersihan lingkungan suci yang setiap harinya dipenuhi jutaan peziarah dari seluruh dunia. Nah, tentu kita tidak ingin ibadah umroh maupun haji yang sudah ditunggu-tunggu dengan penuh pengorbanan justru terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari. Karena itu, sangat penting untuk memahami satu persatu aturan tersebut sebelum berangkat. Apa saja 5 peraturan baru itu? Mari kita bahas bersama secara lengkap dalam video ini. Jadi, jangan di-skip, tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Peraturan pertama yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah larangan memutar musik saat waktu salat. Aturan ini berlaku di seluruh area Masjidil Haram di Mekah maupun Masjid Nabawi di Madinah, dan bahkan bisa diberlakukan di area sekitar Tanah Haram. Bagi siapapun yang melanggar, dikenakan denda sebesar 1.000 rial untuk pelanggaran pertama, dan jika diulangi dendanya bisa naik menjadi 2.000 rial. Jumlah ini tentu tidak sedikit, sehingga sangat penting bagi kita untuk berhati-hati. Kenapa aturan ini diterapkan? Karena saat waktu sholat tiba, seluruh aktivitas di Tanah Suci diarahkan untuk beribadah dengan khusyuk. Bayangkan jika suasana penuh ketenangan, tiba-tiba terganggu oleh suara musik keras, tentu akan mengganggu konsentrasi jamaah lain yang sedang bersiap sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran. Maka dari itu, pemerintah Saudi ingin memastikan agar setiap jamaah bisa merasakan suasana yang tenang, nyaman, dan sakral ketika melaksanakan ibadah. Bagi kita jamaah dari Indonesia, mungkin kebiasaan mendengarkan musik sudah lumrah dalam perjalanan atau saat santai di hotel. Namun ketika berada di Tanah Suci, sebaiknya kita alihkan kebiasaan tersebut dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk ibadah. Gunakan waktu di sana untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak doa, dan memperbanyak sholawat. Ingat, kesempatan berada di Tanah Suci tidak lama, hanya beberapa hari saja, maka setiap detiknya sangat berharga. Jadi, mari kita jaga adab ini bersama-sama. Hindari memutar musik saat waktu sholat, agar ibadah kita berjalan lancar dan hati kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita masuk ke peraturan yang kedua. Aturan ini mungkin terlihat sepele, tapi cukup sering dilanggar oleh jamaah yang belum terbiasa dengan budaya di Arab Saudi, yaitu larangan berpakaian tidak pantas di depan umum. Dendanya cukup bervariasi, mulai dari 100 hingga 500 rial, tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Nah, apa yang dimaksud dengan pakaian tidak pantas? Secara umum, pakaian yang terlalu mencolok, berwarna ngejreng seperti kuning terang, merah menyala, hijau neon atau oranye, biasanya masuk kategori ini. Apalagi jika modelnya menarik perhatian berlebihan atau tidak sesuai dengan adab di Tanah Suci. Untuk ibu-ibu, sebaiknya pilih busana berwarna netral seperti hitam, coklat, abu-abu, atau putih. Sedangkan untuk bapak-bapak, hindari celana pendek di atas lutut, baju singlet, atau celana robek-robek. Intinya, kenakanlah pakaian yang sopan, sederhana, dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian kita beralih ke peraturan ketiga, yaitu larangan membuang sampah atau meludah sembarangan. Dendanya 500 rial untuk pelanggaran pertama, dan bisa naik jadi 1.000 rial kalau diulang. Bayangkan, jumlah itu setara jutaan rupiah hanya karena membuang sampah sembarangan. Aturan ini sejalan dengan prinsip menjaga kesucian Tanah Haram. Maka dari itu, biasakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Begitu pula dengan meludah. Jangan sampai dilakukan di jalan, di karpet masjid, atau di area umum.
Gunakan toilet atau tempat sampah agar tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan jamaah lain. Ingat, jutaan orang berkumpul di Mekah dan Madinah setiap tahunnya. Jika satu orang saja sembrono, dampaknya bisa besar. Jadi sahabat, peraturan kedua dan ketiga ini sebenarnya sederhana, tapi sangat penting untuk menjaga adab, kebersihan, dan kenyamanan bersama selama berada di Tanah Suci. Sahabat, mari kita lanjut ke peraturan keempat yang tak kalah penting, yaitu larangan mengambil foto atau video tanpa izin. Mungkin sebagian dari kita terbiasa mendokumentasikan momen setiap saat, entah untuk kenang-kenangan atau sekadar dibagikan ke media sosial. Namun di Tanah Suci, aturan ini cukup ketat. Jika ada jamaah kedapatan merekam atau bahkan melakukan siaran langsung tanpa izin, bisa langsung ditegur oleh pihak keamanan. Dendanya pun tidak ringan, yaitu Rp1.000 untuk pelanggaran pertama dan Rp2.000 jika diulangi. Mengapa aturan ini diberlakukan? Selain menjaga privasi, masyarakat Arab Saudi memang memiliki budaya yang sangat hati-hati terkait foto dan video. Mereka khawatir gambar orang lain tersebar tanpa izin atau bahkan bisa menimbulkan fitnah dan masalah seperti terkena ain atau pandangan buruk. Jadi, kalau ingin memotret, pastikan objeknya aman, bangunan, masjid, atau pemandangan. Hindari merekam orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Ingat, ibadah adalah fokus utama, bukan konten semata. Kemudian, peraturan kelima adalah larangan tidak membersihkan kotoran hewan peliharaan di area umum. Mungkin terdengar sepele, bahkan terasa tidak relevan karena jarang ada jamaah yang membawa binatang ke Tanah Suci. Namun aturan ini tetap berlaku. Jika ada yang melanggar, dendanya Rp100 pertama kali dan Rp200 bila mengulang. Intinya, siapapun yang membawa hewan wajib menjaga kebersihan lingkungan. Meski jamaah umroh dan haji umumnya tidak membawa hewan peliharaan, aturan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Saudi dalam menjaga kesucian dan kenyamanan tanah haram. Setiap hal yang berpotensi mengganggu kebersihan, sekecil apapun, tetap diperhatikan. Jadi, sahabat sekalian, mulai sekarang mari lebih berhati-hati. Jangan sembarangan memotret orang, dan kalaupun ada hewan di sekitar kita, tetap jaga kebersihan lingkungan. Ingat, Tanah Suci adalah tempat mulia yang harus kita hormati bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 5 peraturan terbaru yang telah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi seluruh jamaah umroh dan haji. Bila kita perhatikan, setiap aturan sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjaga suasana ibadah tetap khusyuk, menjaga kesopanan berpakaian, menjaga kebersihan lingkungan tanah haram, serta menghormati privasi sesama jamaah. Dengan kata lain, aturan-aturan ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan sebuah ikhtiar agar ibadah kita semua semakin nyaman dan teratur. Bayangkan, jutaan manusia dari berbagai negara berkumpul dalam satu kota suci. Tanpa adanya peraturan, tentu suasana akan kacau, bahkan bisa menimbulkan keributan kecil yang mengganggu kekhusyukan. Maka dari itu, mari kita sambut aturan ini dengan lapang dada. Jangan sampai niat ibadah kita ternodai hanya karena hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, merekam tanpa izin, atau sekedar berpakaian tidak pantas. Sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat semua, dari 5 aturan tadi, mana yang menurut kalian paling sulit untuk dipatuhi? Apakah larangan memutar musik, aturan berpakaian, atau mungkin soal larangan mengambil foto dan video? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, agar bisa jadi bahan diskusi bermanfaat. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang berencana umroh dan haji. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah dan beribadah dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.